tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Siap, gerak. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat Marcelo. Kemudian sekretaris mana? Oke, ada yang tidak hadir? Ada semua, Pak. Ada semua. Bagus ya. Oke, masih tetap semangat. Oke, materi kita selanjutnya materi trigonometri. Oke, di sini sudah saya kembangkan juga. Trigonometri itu adalah cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga. Biasanya dinyatakan dalam perbandingan, yaitu sinus, kosinus, dan tangent. Oke, biasanya itu ini sudah pernah di SMP kan begitu. Oke, sinus, kosinus, dan tangent. Ada yang tahu kebalikan dari sinus? Oh, kosinus, tangent. Lanjut. Sebelum saya lebih lanjut lagi ke dalam materinya, di sini ada tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai juga. Yang pertama di sini apa di situ? Menjelaskan identitas dasar trigonometri sebagai hubungan antara rasio trigonometri dan perannya dalam membuktikan identitas trigonometri lainnya dengan baik dan benar. Ada kata kuncinya dengan baik dan benar. Bukan hanya sebatas kita paham begitu aja, tapi harus kita kuasain benar-benar. Oke, yang kedua, menjelaskan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangent tadi, dan juga kebalikannya pada segitiga siku-siku, tetap juga dengan baik dan benar. Oke, sebelum lebih lanjut, biar lebih enak kita dalam pembelajarannya, di sini saya mempunyai kesepakatan kelas. Masih ingat ya? Masih ingat? Saya mulai dari yang pertama deh, kira-kira yang mengasih gambaran. Masuk kelas tepat waktu, termasuk itu ya? Yang menghadiri kelas dengan tepat waktu. Ada dari ini yang nggak tepat waktu ya? Oke. Kemudian mendengarkan secara aktif. Ada kira-kira yang bisa ngasih masukan seperti bagaimana itu? Tetap fokus begitu ya? Tetap fokus, diperhatikan, yang nggak tahu ditanya. Oke, kemudian menghormati guru dan teman sebaya. Teman sebaya siapa ini? Kemudian mengikuti instruksi, kemudian partisipasi dalam diskusi yang akan kita bentuk nanti. Kemudian menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Kemudian menggunakan ponsel ketika ini yang paling sering. Karena kan siswa begitu, pantang silap aja gurunya bentar ke depan, udah HP yang dipegang. Oke, kemudian di sini mungkin banyaklah saya rasa kegelisahanmu di hari ini, kemudian mewujudkan bagaimana perasaanmu di hari ini. Kira-kira untuk yang poin yang pertama, siapa ini yang posisinya posisi senang? Lagi senang ya. Oke, kemudian ini siapa ini? Kesal kenapa? Gara-gara nggak itu, Pak. Mau jajan kurang banyak. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang harus dihindari. Apa ini posisinya nih? Pak. Kenapa ini? Apa Rebecca? Kesal lihat dia gitu. Oh. Oke, sebelum kita lebih masuk lagi ke dalam pembelajaran,
Di sini saya akan membawakan untuk relaksasi bagi diri kita. Mungkin tadi kita pada satu acara penat, jenuh, banyak masalah pun di rumah ataupun dengan teman sebayamu. Oke, di sini saya buat panduannya. Oke, yang pertama ikutin instruksi dari saya. Silakan ambil sikap posisi rileks. Posisi rileks. Tegakkan badanmu senyaman mungkin. Tangan boleh di pangkuan paha, boleh juga di atas meja. Kemudian pejamkan matamu. Kemudian hayatin setiap lagu yang mengalir. Tarik napasmu dalam hitungan ketiga. Kemudian lepaskan. Tarik lagi napasmu dalam hitungan ketiga. Kemudian lepaskan. Sembari kamu resamin lagunya, bayangkan kamu berada di suasana persawahan, menikmati segala pemandangan yang ada. Kamu nikmatin, kamu syukurin atas segala kemajuan. Sekali lagi ditarik napasnya buang ketiga. Oke, kemudian dibuang. Selesai. Gimana kira-kira? Sudah agak tenang sedikit? Ada pengaruhnya ya? Kalau kita sebenarnya fokus, pasti lebih tenang. Bisa ya? Oke, kita mulai nih masuk ke dalam materi. Oke, di sini saya mempunyai pertanyaan pemantik sebagai pengantar di dalam materi trigonometri. Oke, yang pertama dia. Oke, siapa yang bisa? Dapatkah kalian mencari banyak sisi C? Dapat ya? Oke, karena dia minta dapat, nggak suruh menjelaskan. Tapi nanti ada lanjutan. Tidak bisa dari depan. Yang berikutnya, teorema apa yang digunakan untuk mencari banyak sisi C? Ada? Oke. Teorema Pythagoras. Oke, di simpel pun sudah ada itu ya. Kira-kira teorema Pythagoras itu seperti apa coba? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sebaliknya. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi miring. Oke, bisa ya? Oke, yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang kesebangunan? Ada? Bangunan adalah sebuah bangunan datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama baik sudut dan panjang sisinya. Bentuk dan ukuran sama, baik sudutnya maupun panjang sisinya. Bisa ya? Oke, kemudian dari sini kita masuk ke dalam materinya. Silakan dicermati. Perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Nah, sebelum saya bahas masalah trigonometrinya, teman-teman harus tahu dulu nama sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, sisi bagian sini, ini kan sudut siku-siku ya. Sisi yang membentuk sudut siku-siku ini dikatakan sebagai sisi siku-siku. Kemudian sisi sebelah sini, sisi yang bukan merupakan sisi siku-siku, ini adalah sisi terpanjang, dikatakan sebagai sisi hipotenusa. Nah, untuk mempermudah teman-teman mengingat perbandingan trigonometri ke depannya, kita kasih istilah baru untuk ketiga sisi ini. Tapi sebelumnya kita kasih sudut dulu, misalnya sudutnya di sini, sudut alfa. Nah, sisi yang berada di depan sudut, ini kan sudut alfa, sisi di depannya yang sebelah sini, ini kita kasih nama aja sebagai sisi depan. Kemudian yang sebelah sini, ini kan ada di sampingnya sudut, kita kasih nama aja ini sisi samping. Dan sisi hipotenusanya, sisi terpanjang, ini kita kasih nama aja sisi miring. Ingat ya, sisi depan, samping, dan sisi miring. Yang pertama sinus, atau kita sebut aja sin. Sinus atau sin alfa di sini adalah perbandingan sisi depan per sisi miring.
Ya, sisi depan kita bagi dengan sisi miring atau kita tulis demi depan per miring. Ini disebut sebagai sin alfa. Kemudian perbandingan trigonometri yang kedua ada yang disebut dengan kosinus atau kita singkat cos. Cos alfa itu perbandingan sisi samping per sisi miring. Jadi kita tulis saja sami, samping per miring. Ini sisi samping, ini sisi miring. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan tangen atau biasa kita tulis sebagai tan. Tan alfa ini perbandingan sisi depan per sisi samping atau kita tulis desa. Oke, jadi cara mengingatnya teman-teman ingat kalimat ini: sin demi kosami tan desa. Oke, dari sini tentukan nilai dari apa dia? Sin alfa, cos alfa, tan alfa. Oke, tadi di awal sudah dikasih pengantar. Lebih simpelnya kalau kalian membaca buku paket, ya mungkin akan susah untuk cara mengingatnya. Di sini tadi sudah dikasih pengantar untuk mencari sinus, kosinus, tangen. Sin itu apa tadi? Sin, demi, kosami, tan desa. Mana itu depan, mana itu miring, mana itu samping, tergantung sudutnya. Tergantung apa? Sudutnya. Oke, yang ditanya di sini apa? Sin alfa. Alfa itu harus video kita. Oke. Alfa itu di sini dia. Oke, alfa itu tadi di sini ya. Alfa. Oke, di sini tadi berapa nilainya? 2. Di sini 3. Oke, yang ditanya sin alfa. Penentuannya mana sisi depan miring dan samping tergantung apa tadi? Letak sudut. Oke, sudut ini. Kalau di sini dia sudutnya, tarik aja garis. Inilah yang menjadi sisi depan. Oke. Ini menjadi sisi samping. Oke, ini menjadi sisi miring. Oke, berarti ini D, ini mi, ini sa. Oke, di situ yang ditanya tadi apa? Sin alfa. Sin alfa berarti sin alfa adalah sin demi. Iya kan? Demi. Kemudian berarti jadi depannya mana dia? 2. Depannya 2. Miringnya? Oke, kita misalkan S. Barulah untuk mencari sisi miring yang disebut dengan kaidah tadi. Apa tadi? Kuadrat sisi miring. Kuadrat sisi miring. Tadi apa? X sama dengan jumlah sisi lainnya. Sisi lainnya sisa berapa? Sisa 2, yaitu depan dan samping. Karena miringnya sudah kita pakai. Depannya berapa? 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Oke, 2 kuadrat tambah sama dengan 13. Akar 13 langsung gini ya. Bisa ya? Akarnya kuadratnya hilang. Terus sebelah kanan dikasih tanda akar. Oke, nanti di sini sudah dapat sisi miring akar 13. Yang ditanya tadi apa? Sin alfa berarti depan per miring. Sudah dapat X-nya berarti 2 per akar 13. Begini aja pun boleh kalau sudah dapat opsionalnya pada pilihan berganda. Tapi ada yang tidak begini. Ini ada yang tahu cara untuk melanjutkan? Dengan berarti dikali dengan apa? Per 13. Tinggal kali ya. 2 akar 13. Oke, akar kembar ketemu kalau dikali hasilnya bilangan itu sendiri. Berapa? 13. Berarti bisa kita bisa 2 per 13 akar 13. Sama ya. Kalau sampai di sini saja pun ada opsinya, udah nggak usah lanjutkan. Kalau tidak ada di opsi pilihan berganda contohnya, baru diterangkan. Kemudian apa? Sin alfa. Kemudian cos alfa. Cos apa tadi? Samping per miring. Sampingnya berapa? 3 per akar 13. Langsung bentuknya rubah. 3 per 13. Kemudian tan alfa. Berarti tan desa. Depannya berapa? 2 per 3. Identitas Pitagoras. Bisa kita lihat sama-sama di situ. Sumbernya itu dicari dari R-nya. R itu adalah sebagai sisi miring.
Oke, nanti di situ didapat dia Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya itu teorema Pythagoras kan gitu. Oke, nanti dijabarkan seluruh teorema Pythagoras tersebut dibagi dengan R kuadrat. Setelah dibagi, Y dibagi R, X dibagi R, R dibagi R, habis hasilnya satu. Oke, nanti didapat Y per R. Balik lagi, Y per R. Lihat sudutnya, lihat Y dan R. Y itu sebagai sisi depan. R itu miring. Apa depan per miring? Demi. Apa demi? Apa? Sin. Sin demi. Berarti nanti dia. Oke, berarti nanti dia sini Y per R. Di sini kuadrat ditambah apa tadi di sini? Apa? X per R. X per R. Di sini di sama dengan 1 tadi ya. Y per R apa tadi? Sin. Sin ya kan? Sin kuadrat alfa karena pakai kuadrat. Betul gitu kan? X per R adalah cos. Pakai kuadrat, tulis kuadratnya sama dengan 1. Ini dia untuk identitas yang pertama. Untuk identitas yang berikutnya semuanya tinggal bagi aja. Pertama bagi dengan sin kuadrat. Sin kuadrat alfa. Berarti jadi apa? Kalau semuanya dibagi menjadi apa dia? Sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa ditambah bagi lagi. Sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Ini 1 ditambah cos per sin. Apa cos per sin tadi? Kotangen. Kalau sin per cos, cos per sin, berarti sin apa sinnya? Kotangen kuadrat 1 per sin. Kebalikannya tadi apa? Kosekan. Berarti kosekan kuadrat alfa. Bisa? Oke, ini yang pertama dibagi seluruhnya dengan sin. Yang kedua seluruhnya dibagi dengan cos. Jadi apa dia? Sin kuadrat alfa per cos ditambah per. Di sini boleh juga saya buat ya. Sama itu ya. 1 per. Oke, 1 per cos. Apa kebalikannya cos? Berarti hasilnya di sini sekan kuadrat alfa. Sin per cos apa tadi? Tangen kuadrat alfa ditambah 1. Oke, ini identitas yang bisa ya? Bisa? Oke, itu untuk memanfaatkan identitasnya. Kemudian saya lanjut. Oke, di sini sebelum saya bagi kelompoknya, saya mau mengetahui dulu. Mungkin selama ini nggak tahu tuh ya. Saya itu punya gaya belajar seperti apa sih? Oke, di sini saya sajikan biar bisa kamu lihat. Oke, gaya belajar siswa itu ada tiga: visual, auditory, dan kinestetik. Bisa dilihat, visual itu dia yang sukanya membaca, melihat gambar-gambar, membaca buku, melihat sumber informasi lainnya dari internet. Siapa kira-kira yang suka begitu? Lumayan juga. Oke, yang auditory mendengarkan informasi dari YouTube, radio, TV atau TikTok. Dari TikTok lihat apa ya? Selebgram ya. Itulah belajar itu. Oke. Yang kinestetik melakukan praktek langsung dari apa yang sudah didapat. Oke. Yang tadi ingat kawannya yang sudah tunjuk tangan? Sudah ingat? Sudah? Dengan waktu yang cepat, silakan duduk sesuai dengan kelompokmu masing-masing dengan visual dan kinestetik. Silakan.
Oke, sekali lagi sambil menunggu. Cepat ya. Oke, Pak. Kalau kalah, utamakan kejujuran. Oke, kita mulai. Merah, kuning, hijau, orange, ungu, merah. Hijau, ungu, merah, kuning, hijau, biru, hitam, abu-abu, orange, kuning, hitam, biru, ungu. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Oke, biar aja anggota si Firja ketuanya. Oke, biar aja anggota. Diperhatikan Firja. Mana lagi rekan kelompoknya tadi? Nah, sambil dibantu nanti jika ada kekurangan. Sambil diperhatikan. Di sini saya juga membuat rubrik penilaian akan keterampilan. Sudah? Di sini boleh juga ini untuk kamu, persiapanmu bagaimana, pelaksanaanmu bagaimana, kemudian hasilmu bagaimana. Masing-masing itu mungkin ada bedanya untuk poinnya. Untuk persiapan itu maksimal 3, pelaksanaan itu juga maksimal 3, dan ketika dijumlahkan skornya ada 7. Kemudian hasil dari hasil presentasimu skornya maksimal 6, ada 2 bagian. Kemudian di sini rubrik penilaian untuk kalian menggunakan poster. Oke, di sini bisa nanti sambil melihat bagaimana kriterianya. Yang pertama, kesesuaian isinya sudah mencakupkah, terdapat enggak seluruhnya. Kemudian penggunaan bahasa yang menarik, konten sesuai dengan topik atau tema, menggunakan bahasa yang baik. Kemudian desainmu, desain itu tampilan ya, tampilannya. Namanya juga poster. Poster itu orang akan menarik, akan suka melihat ketika tampilannya menarik dan bagus. Oke, bisa dilihat. Bisa Firja. Oke, berarti nanti sudah harus sesuai dengan ketentuannya, biar penilaiannya sesuai dengan rubrik. Bisa? Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati kepada guru pembimbing dalam pelajaran matematika dan kepada seluruh teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pada pagi yang cerah ini, saya bersama beberapa rekan saya akan menjadi perwakilan kelompok 1 yang akan mempresentasikan mengenai materi dasar trigonometri dengan media poster yang telah dibuat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Firza Fatilana. Saya di sini selaku ketua dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikannya dengan cara bergantian dan akan dimulai dengan menjelaskan konsep dasar trigonometri yang akan disampaikan oleh rekan saya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Syifa Nazima Wilana. Saya perwakilan pertama dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai konsep dasar trigonometri. Tentu di antara kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya trigonometri. Trigonometri ialah salah satu cabang ilmu matematika yang pembahasannya itu mencakup sudut dan trigononya. Dan biasanya ini diaplikasikan dalam sebuah segitiga atau yang lebih spesifik ialah segitiga siku-siku. Di sini trigono yang dimaksud itu sendiri ialah sinus, kosinus, dan tangen. Serta kebaliknya yaitu kosekan, sekan, dan kotangen. Perlu diketahui dalam sudut terdapat 2 satuan yang dapat dipergunakan. Yang pertama ialah satuan derajat dan yang kedua ialah satuan radian atau yang dilambangkan dengan pi. Dalam sudut perlu diketahui juga bahwa satu lingkaran penuh itu bernilai 360 derajat. Maka kalau 1 derajat tinggal kita bagi 1/360 putaran. 2 pi itu bernilai setara dengan 360 derajat. Maka kalau 1 pi itu bernilai 180 derajat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan trigonometri.
trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini sudah terdapat segitiga siku-siku di mana sudut alfanya berada di titik A, sehingga sisi BC-nya itu sebagai sisi depan, sisi AC-nya sebagai sisi samping karena dia tepat berada di samping sudut alfa. Sisi miring atau sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku atau hipotenusa. Nah, ini jika kalau sudut alfanya berada di titik A. Seandainya sudut alfanya berada di titik B, maka sisi BC bukan lagi sebagai sisi depan, melainkan sebagai sisi samping karena dia tepat berada di samping sudut alfa. Sisi AC bukan lagi sebagai sisi samping, melainkan sebagai sisi depan karena dia tepat berada di depan sudut alfa. Jadi sudut alfa lah yang menjadi penentu di mana sisi depan dan sisi miring itu sisi half di sisi depan dan sisi samping itu berada. Nah, di sini sudah terdapat persoalan tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui rumusnya. Rumus sin itu depan per miring, rumus dari cos itu samping per miring, rumus dari tan adalah depan per samping. Di mana kita ketahui di sini sisi depannya bernilai 3, sisi sampingnya bernilai 4. Anggaplah sisi miringnya belum diketahui. Untuk mencari nilai sisi miring, kita menggunakan rumus teorem Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Yaitu sisi miringnya AB kuadrat sama dengan AC kuadrat sebagai sisi samping dan ditambah BC kuadrat sebagai sisi depan. AC-nya adalah 4 dan BC-nya adalah 3. 4 kuadrat sama dengan 16, 3 kuadrat sama dengan 9. 16 tambah 9 adalah 25. Karena 25 ini masih nilai dari AB kuadrat, untuk menghilangkan kuadrat kita untuk menghilangkan kuadrat yaitu diakarkan, yaitu akar 25. Akar 25 adalah 5. Ketemulah nilai sisi miringnya yaitu 5. Setelah itu barulah kita bisa menjawab pertanyaan dalam karton ini. Sin itu tadi rumusnya depan per miring. Depannya adalah 3 dan miringnya adalah 5. Cos itu samping per miring, sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Tan itu depan per samping, depannya adalah 3, sampingnya adalah 4. Nah, di dalam trigonometri terdapat yang namanya sudut-sudut istimewa, yakni sudut-sudut yang sering digunakan, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di mana sudut-sudut istimewa ini memiliki nilai sin, konstan, serta kebalikannya masing-masing. Lalu dari mana sih kita mengetahui nilai-nilai sudut istimewa dalam tabel ini? Sekarang, tentu tidak. Ada cara bertahap untuk mendapatkan nilai-nilai sudut istimewa dalam tabel ini, yang kemudian akan saya jelaskan bagaimana sih cara untuk mendapatkan nilai-nilai sudut istimewa dalam tabel ini. Yang pertama akan kita cari adalah nilai sin, konstan, serta kebalikannya pada sudut 30 derajat dan 60 derajat. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan sebuah segitiga. Di sini kita ketahui sudut A-nya bernilai 30 derajat, sudut C-nya bernilai 60 derajat. Tentu pada sudut siku-siku itu bernilai 90 derajat. Maka jika kita jumlahkan, semua ini akan bernilai 180 derajat, di mana untuk sudut 30 derajat, sisi depannya bernilai 1, sisi miringnya bernilai 2. Maka apa sisi sampingnya belum diketahui. Untuk mencari nilai sisi samping, kita menggunakan rumus teorem Pythagoras, yaitu sisi samping sama dengan sisi miring dikurang sisi lainnya. Sisi sampingnya adalah AB, jadi AB kuadrat sama dengan AC kuadrat sebagai sisi miring, dikurang BC kuadrat sebagai sisi depan. AC-nya adalah 2, dikurang BC-nya adalah 1. 2 kuadrat sama dengan 4, 1 kuadrat sama dengan 1, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, ini masih nilai dari AB kuadrat, sementara yang ingin dicari adalah AB-nya saja. Untuk menghilangkan kuadrat yaitu diakarkan, jadi akar 3. Jadi ketemulah nilainya, nilai sisi sampingnya yaitu akar 3. Setelah kita mengetahui semua nilai-nilainya, barulah kita pindahkan ke perbandingannya. Pertama kita akan mencari nilai sin, konstan, serta kebalikannya pada sudut 30 derajat. Jadi fokus ke sini terlebih dahulu. Sin itu tadi depan per miring. Depannya adalah 1, miringnya adalah 2. Jadi sin 30 derajat adalah setengah. Coba kita lihat di tabel. Sin 30 derajat setengah kan? Seperti itulah cara untuk mencari nilai-nilai selanjutnya. Cos itu adalah samping per miring. Sampingnya adalah akar 3, miringnya adalah 2. Akar 3 ini sama seperti 1 dikali akar 3, maka bisa kita tulis 1/2 akar 3. Tan itu depan per samping, depannya adalah 1, sampingnya adalah akar 3. 1 per akar 3 dirasionalkan akan menghasilkan 1/3 akar 3. Kosekan itu kebalikan dari sin. Kalau sin itu depan per miring, kalau kosekan adalah miring per depan. Miringnya adalah 2, depannya adalah 1. Jadi 2/1. 2 dibagi 1 adalah 2. Sekan
itu kebalikan dari kosinus. Kalau kosinus samping per miring, kalau sekan adalah miring per samping. Miringnya adalah 2, sampingnya adalah akar 3. 2 per akar 3, kalau dirasionalkan akan menghasilkan 2 per 3 akar 3. Kotangen itu kebalikan dari tangen. Kalau tan itu depan per samping, kalau kotangen adalah samping per depan. Sampingnya adalah akar 3, depannya adalah 1. Akar 3 dibagi 1 sama dengan akar 3. Nah, ini pada sudut 30 derajat. Sekarang kita akan beralih ke sudut 60 derajat. Jadi fokus ke sudut 60 derajat ini. Sin itu adalah depan per miring, depannya adalah akar 3, miringnya adalah 2. Akar 3 itu sama seperti 1 dikali akar 3, maka bisa kita tulis 1 per 2 akar 3. Cos itu samping per miring, sampingnya adalah 1, miringnya adalah 2. Jadi cos 60 derajat adalah setengah. Tan sama dengan depan per samping, depannya adalah akar 3, sampingnya adalah 1. Akar 3 dibagi 1 sama dengan akar 3. Kosekan itu miring per depan, miringnya adalah 2, depannya adalah 1. Jadi 2 akar 3 dirasionalkan akan menghasilkan 2 per 3 akar 3. Sekan itu adalah miring per samping, miringnya adalah 2, sampingnya adalah 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Kotangan itu samping per depan, sampingnya adalah 1, depannya adalah akar 3. 1 per akar 3 dirasionalkan akan menghasilkan 1 per 3 akar 3. Coba kita lihat nilai yang sudah kita dapat dengan nilai yang ada di tabel ini. Sesuai bukan? Karena itulah untuk mencari atau mengetahui nilai-nilai selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naswa Putri Amanda Lubis, dan di sini saya akan menjelaskan nilai perbandingan trigonometri pada sudut 45 derajat, 0 derajat, dan 90 derajat. Pertama, kita akan membahas nilai perbandingan trigonometri pada sudut 45 derajat. Di sini terdapat sebuah segitiga bersiku ABC, di mana sudutnya terletak di titik C sebesar 45 derajat. Nah, pada segitiga ini, sisi depannya yaitu sisi AB, dan karena letaknya tepat berada di depan sudutnya. Kemudian sisi sampingnya adalah BC, dan sisi miring atau hipotenusanya adalah AC. Nah, pada awalnya segitiga ini hanya diketahui nilai sisi depan dan sisi sampingnya saja. Sisi depan yaitu 1 dan sisi sampingnya juga 1. Nilai sisi miring sebelumnya belum diketahui. Dan untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan teorema Pitagoras dengan rumus kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Sisi miringnya yaitu AC, jadi AC kuadrat sama dengan sisi lainnya berarti AB dan BC. Jadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nilai AB adalah 1, jadi 1 kuadrat ditambah nilai BC 1, jadi 1 kuadrat. 1 kuadrat itu adalah 1, jadi 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, untuk menghilangkan akar, untuk menghilangkan kuadrat, kita bisa memberi akar pada hasilnya. Jadi nilai dari sisi miring atau sisi AC adalah akar 2. Nah, setelah kita mengetahui semua nilai-nilai dari sisinya, barulah kita mencari perbandingan setiap trigonometrinya. Yang pertama, sin 45 derajat berarti depan per miring. Sisi depannya yaitu 1, dan sisi miringnya sudah diketahui yaitu akar 2. Nah, 1 per akar 2 bisa kita rasionalkan menjadi 1 per 2 akar 2. Kemudian yang kedua, cos itu adalah samping per miring. Sampingnya adalah 1 dan miringnya akar 2. 1 per akar 2 bisa kita rasionalkan menjadi 1 per 2 akar 2. Dan yang ketiga, tan 45 derajat. Tan adalah depan per samping. Sisi depannya adalah 1 dan sisi sampingnya adalah 1. 1 per 1 hasilnya 1. Kemudian kita masuk ke kebalikan dari ketiga nilai trigonometri ini. Yang pertama, kosekan. Kosekan adalah kebalikan dari sin, yaitu miring per depan. Sisi miringnya adalah akar 2 dan sisi depannya adalah 1. Jadi akar 2 per 1 hasilnya adalah akar 2. Kemudian yang kedua, sekan. Sekan adalah kebalikan dari cos. Jadi sekan adalah kebalikan dari cos, yaitu miring per samping. Nilai miringnya adalah akar 2 dan sampingnya adalah 1. Jadi akar 2 per 1 hasilnya adalah akar 2. Dan yang terakhir yaitu kotangen. Kotangen adalah kebalikan dari tan, yaitu samping per depan. Jadi sampingnya adalah 1 dan depannya juga 1. Jadi 1 per 1 hasilnya adalah 1. Kemudian yang selanjutnya nilai perbandingan trigonometri
trigonometri pada sudut 0 derajat. Di sini terdapat 3 buah gambar, di mana gambar pertama adalah gambar segitiga siku-siku pada umumnya, segitiga ABC dengan sudut berada di titik B, dan sisi depannya yaitu sisi AC karena letaknya tepat berada di depan sudut. Kemudian sisi sampingnya adalah sisi AB dan sisi miringnya adalah BC. Nah, kemudian pada gambar yang kedua kita perhatikan bahwa sisi dari sisi miringnya yaitu sisi BC perlahan-lahan mulai turun dan berhimpit ke sisi AB. Dan pada gambar yang ketiga, sisi BC yang tadinya perlahan turun ini sudah berhimpit dengan sisi AB sehingga membentuk sebuah garis horizontal, dan kita bisa menarik kesimpulan bahwa sudut alfanya sama dengan 0 karena sejaraknya sudah tidak ada lagi. Kemudian nilai AC adalah sama dengan 0 karena dia sudah berhimpit dengan sisi AB. Kemudian sisi AB juga sama dengan sisi BC. Sisi AB juga sama dengan sisi BC karena sudah terhimpit. Nah, dari kesimpulan ini kita bisa cari nilai perbandingan setiap trigonometrinya. Yang pertama sin 0 derajat, berarti depan per miring. Pada gambar pertama kita bisa tahu bahwa sisi depannya adalah AC dan sisi miringnya yaitu BC. AC dari kesimpulan hasilnya adalah 0, jadi 0 per BC hasilnya adalah 0. Kemudian yang kedua cos. Cos adalah samping per miring. Dari gambar yang pertama kita bisa tahu bahwa sampingnya adalah AB, kemudian miringnya adalah BC. Nah, AB dari kesimpulan kita bisa tahu bahwa dia adalah sama dengan BC. Jadi BC per BC hasilnya 1. Dan yang ketiga yaitu tan. Tan adalah depan per samping. Depannya yaitu AC dan sampingnya adalah AB. Di mana AB ini juga sama dengan BC. Jadi 0 per BC hasilnya adalah 0. Kemudian kosekan. Kosekan adalah kebalikan dari sin yaitu miring per depan. Sisi miringnya yaitu BC dan sisi depannya AC. Nah, BC per AC juga sama dengan 0. Jadi BC per 0 hasilnya tak hingga. Kemudian sekan. Sekan kebalikan dari cos yaitu miring per samping. Sisi miringnya yaitu BC dan sisi sampingnya yaitu AB. Nah, AB ini dari kesimpulan dia juga sama dengan BC. Jadi BC per BC hasilnya adalah 1. Dan yang terakhir kotangan. Kotangan adalah kebalikan dari tan yaitu samping per depan. Nilai sampingnya yaitu AB atau sama juga dengan BC dan depannya AC. Nah, BC per AC sama juga dengan 0, jadi BC per 0 hasilnya adalah tak hingga. Dan kemudian yang terakhir nilai perbandingan trigonometri pada sudut 90 derajat. Di sini juga terdapat 3 buah gambar, di mana gambar pertama adalah segitiga siku-siku pada umumnya, di mana sudutnya terletak di titik B, dan sisi depannya yaitu sisi AC, sisi sampingnya adalah sisi AB, dan sisi miringnya yaitu sisi BC. Dan pada gambar kedua kita perhatikan bahwa sisi BC perlahan-lahan mulai berhimpit ke sisi AC. Dan pada gambar ketiga sisi BC sudah berhimpit dengan sisi AC sehingga membentuk sebuah garis yang vertikal. Dan kita bisa tarik kesimpulan bahwa sudut alfanya adalah 90 derajat. Kemudian nilai AC sama dengan BC. Nilai AC juga sama dengan BC karena sudah berhimpit. Kemudian nilai AB sama dengan 0. Nilai AB sama dengan 0 karena sudah tidak ada lagi jaraknya. Nah, dari kesimpulan ini kita bisa mencari setiap nilai trigonometrinya. Yang pertama, sin 90 derajat. Sin adalah depan per miring. Dari gambar pertama kita bisa tahu bahwa sisi depannya adalah AC dan sisi miringnya adalah BC. AC juga sama dengan BC. Jadi BC per BC hasilnya adalah 1. Kemudian cos 90 derajat. Cos adalah samping per miring. Dari gambar pertama, nilai sisi sampingnya yaitu sisi AB, kemudian sisi miringnya yaitu BC. Nah, AB juga sama dengan 0, maka 0 per BC hasilnya adalah 0. Dan yang ketiga yaitu tan 90 derajat. Tan adalah depan per samping. Sisi depannya yaitu AC dan sisi sampingnya yaitu AB. Nah, AC per AB juga sama dengan 0. Jadi AC per 0 hasilnya adalah tak hingga. Kemudian kosekan. Kosekan adalah kebalikan dari sin yaitu miring per depan. Sisi miringnya yaitu BC dan sisi depannya yaitu
AC. Nah, nilai AC juga sama dengan BC, jadi BC per BC sama dengan 1. Kemudian yang kedua sekan. Sekan adalah kebalikan dari cos, yaitu miring per samping. Sisi miringnya yaitu BC dan di sampingnya yaitu AB. Nah, nilai AB yaitu 0, jadi BC per 0 hasilnya adalah tak hingga. Dan yang terakhir kotangan. Kotangan adalah kebalikan dari tan, yaitu samping per depan. Di sampingnya yaitu AB dan sisi depannya yaitu AC. Sisi AB juga sama dengan 0 per AC. Jadi 0 per AC hasilnya adalah 0. Dan itulah pembahasan mengenai setiap perbandingan trigonometri yang akan dibuat ke sudut istimewa tadi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wibo Kaisan. Di sini saya akan membahas identitas dari trigonometri. Di dalam identitas trigonometri terdapat 4 identitas. Yang pertama yaitu identitas hubungan kebalikan, yang kedua identitas hasil kali, yang ketiga identitas hubungan perbandingan, dan yang keempat identitas dengan teorema Pythagoras. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu identitas hubungan kebalikan. Sesuai dengan namanya, hubungan kebalikan adalah hubungan yang menggunakan kebalikan itu dari identitas itu tersebut, yaitu sin alfa. Kita ketahui bahwa kebalikan dari sin alfa yaitu kosekan alfa. Maka dapat kita tulis sin alfa sama dengan 1 per kosekan alfa. Yang kedua yaitu cos alfa. Cos alfa kebalikannya yaitu sekan alfa. Maka kita tulis cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa. Yang ketiga yaitu tan alfa. Kita ketahui bahwa kebalikan dari tan alfa yaitu kotangen alfa. Maka dapat kita tulis tan alfa sama dengan 1 per kotangen alfa. Selanjutnya kosekan alfa. Kosekan alfa merupakan kebalikan dari sin alfa. Maka kita tulis kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Dan sekan alfa merupakan kebalikan dari kosinus alfa. Maka kita tulis sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Kotangen alfa merupakan kebalikan dari tan alfa. Maka dapat kita tulis kotangen alfa sama dengan 1 per tan alfa. Yang kedua yaitu identitas hasil kali. Identitas hasil kali di mana apabila identitas tersebut dikalikan dengan kebalikannya menghasilkan 1. Sin alfa dikali kebalikannya yaitu kosekan alfa sama dengan 1. Kosinus alfa dikali dengan kebalikannya yaitu sekan alfa sama dengan 1, dan tan alfa dikali kebalikannya yaitu kotangen alfa sama dengan 1. Nah, untuk mencari dari mana dapatnya 1 ini, kita dapat membuktikannya dari sin alfa dikali kosekan alfa sama dengan 1. Nah, kosekan alfa dapat kita lihat dari identitas hubungan kebalikan, yang mana kosekan alfa adalah 1 per sin alfa. Maka dapat kita tulis sin alfa dikali kosekan alfa kita gantikan dengan 1 per sin alfa sama dengan 1. Maka sin alfa dikali 1 yaitu sin alfa per sin alfa. Sin alfa per sin alfa yaitu 1. Maka terbukti. Begitu juga untuk mencari identitas yang lainnya. Yang ketiga yaitu identitas hubungan perbandingan. Yang pertama yaitu tan. Tan sama dengan sin per cos, kotangin sama dengan cos per sin. Apabila tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, dan kotangin alfa yaitu cos alfa per sin alfa. Apabila kotangin kuadrat alfa, maka cos kuadrat alfa per sin alfa. Yang keempat yaitu identitas dengan teorema Pythagoras. Di dalam identitas dengan teorema Pythagoras terdapat 3 identitas. Yang pertama yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, dan 1 tambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa, dan 1 tambah kotangin kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Selanjutnya, nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, kuadran itu memiliki 4. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4.
di kuadran 1 memuat sudut 0 derajat hingga 90 derajat. Di kuadran 1 ini semuanya bernilai positif, yaitu sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Selanjutnya kuadran 2. Di kuadran 2 ini memuat sudut 90 derajat hingga 180 derajat. Namun di kuadran kedua ini hanya nilai sin dan kosekan dan kebalikannya, yaitu kosekan yang bernilai positif, selebihnya bernilai negatif. Di kuadran ketiga memuat 180 derajat hingga 270 derajat. Di kuadran ketiga ini yang bernilai positif yaitu tan dan kebalikannya yaitu kotangen yang bernilai positif, selainnya bernilai negatif. Di kuadran keempat ini memuat sudut 270 derajat hingga 360 derajat. Yang bernilai positif yaitu cos dan kebalikannya yaitu sekan dan selebihnya bernilai negatif. Untuk jenis contoh soal ini, apabila kita ingin mencari misalnya untuk mencari sin di kuadran pertama, tentukan nilai cos. Nah, di kuadran pertama ini kan semua bernilai positif, maka sin dan cos bernilai positif. Sekian dan terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya. Yang pertama adalah di sini terdapat sebuah segitiga, yaitu di mana sisi depannya bernilai 3 dan sisi sampingnya bernilai 3. Kenapa ini disebut dengan sisi depan? Karena sudut alfanya terletak di titik A, maka yang berada di depan A itu itulah merupakan sisi depannya. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah nilai dari sin A. Nah, di sini sin A dapat kita ketahui bahwasannya depan bermiring. Jadi di sini depannya adalah 3. Nah, miringnya kan perlu kita ketahui. Jadi untuk mencari sisi miringnya ini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Sisi lainnya adalah sisi depan dan sisi samping. Jadi tinggal kita masukkan sisi miringnya AC dikuadratkan sama dengan depannya BC dikuadratkan ditambah AB dikuadratkan. Nilai BC kita masukkan 3, kemudian nilai AB kita masukkan 3, kemudian kita kuadratkan. 3 kuadrat adalah 9, 3 kuadrat 9, kemudian kita jumlahkan. 9 tambah 9 adalah 18. Nah, di sini nilai AC kuadrat itu adalah 18, sedangkan kita ingin mencari nilai AC saja. Jadi untuk menghilangkan kuadratnya, kita mengakarkannya, yaitu menjadi AC sama dengan akar 18. Namun di sini kita bisa menyederhanakan akar 18 tersebut, yaitu dengan mengalihkan dua buah angka yang hasilnya sama dengan angka 18 ini. Jadi di sini adalah 9 dikali 2, akar 9 kali 2. Nah, kita pisah akar 9 dikali akar 2. Akar 9 adalah 3 dikali akar 2. Nah, ketemulah kita nilai dari sisi miring tersebut, yaitu 3 akar 2. Jadi kita tinggal memasukkan ke dalam perbandingannya. Depan bermiring, depannya adalah 3 dan miringnya yang kita cari tadi adalah 3 akar 2. Jadi nilai dari sin A sama dengan 3 per 3 akar 2. Kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan nilai dari sin 2A jika nilai dari cos A sama dengan 3 per 5 dan berada di kuadran 1. Di sini karena kita mencari sin 2A, otomatis kita akan menjumlahkan alfa sebanyak 2 kali. Jadi rumusnya adalah sin A cos A ditambah sin A cos A sebanyak 2 kali. Nah, di sini kan yang diketahui adalah nilai cosnya, sedangkan di rumus ini sin dikali cos. Cosnya hanya cosnya saja diketahui. Jadi kita harus mencari nilai sinnya terlebih dahulu. Kita bisa mencari nilai sinnya dengan menggunakan salah satu identitas trigonometri, yaitu perbandingan. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, di sini kalau kita carikan hanya sin kuadrat alfa, maka cos kuadrat alfanya ini kita bisa pindah teruskan ke kanan. Jadi yang awal mulanya positif kita pindahkan ke kanan menjadi negatif. Jadi sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. 1 dikurang cos kuadrat alfa sudah diketahui nilai cosnya 3 per 5. Kemudian kita kuadratkan. 1 dikurang 3 kuadrat adalah 9, 5 kuadrat adalah 25. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya. Sama-sama 25. Jadi tinggal kita kurangkan. 25 dikurang 9 adalah 16 per 25. Nah, ini 16 per 25 ini masih nilai dari sin kuadrat alfa. Jadi kita akan mencari nilai sin alfanya dengan mengakarkan kedua buah angka ini. Jadi akar dari 16 adalah 4 dan akar dari 25 adalah 5. Jadi kita ketemu nilai dari sin alfanya sama dengan 4 per 5.
selanjutnya, maka kita masukkan ke dalam rumus yang pertama tadi, yaitu sin dikali cos ditambah sin dikali cos. Maka di sini nilai sinnya 4/5, cosnya sama dengan 3/5, dikalikan. Kemudian dijumlahkan sin alfanya 4/5 dan cos alfanya sama dengan 3/5, dikalikan. Kemudian 4 kali 3 adalah 12, 5 kali 5 25, 4 kali 3 12, 5 kali 5 25. Maka ini tinggal kita jumlahkan menjadi 24/25. Maka nilai dari sin 2 alfa adalah 24/25. Nah, sekian tadi setelah saya menjelaskan mengenai beberapa contoh soal mengenai trigonometri, dan tibalah kita di penghujung presentasi. Namun sebelum saya menutup presentasi ini, saya sangat mengharapkan adanya respon dari audiens yang sekiranya dapat berupa saran, kritik maupun pertanyaan yang dapat membangun agar lebih jauh lebih baik ke depannya. Kepada para audiens yang ingin memberikan tanggapan, silahkan. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Livia Busana Rifa. Saya perwakilan dari KMK 2. Di sini saya akan membandingkan hasil diskusi kelompok 1 dengan hasil diskusi kami. Nah, di sini kami hasil diskusi kami untuk mencari sisi miringnya. Hasil diskusi mereka itu kan untuk mencari sisi miringnya dengan cara teorema Pythagoras. Nah, dari hasil diskusi kami mendapatkan cara lain, yaitu dengan cara perbandingan. Jadi, di segitiga mereka ini memakai sudut 45 derajat. Khusus 45 derajat, perbandingan dari tiga sisi itu ialah 1/1 akar 2. Oke. C. Nah, di sini kan kita akan mencari sisi miringnya. Sisi miringnya itu ialah AC. Kita bagi dengan sisi lainnya, yaitu BC. Di sini perbandingannya AC itu ialah akar 2, BC itu adalah 1. Kita masukkan nilainya. AC itu kan belum diketahui nilainya berapa. BC sudah, yaitu 3. Jadi AC per 3 sama dengan akar 2/1. Di sini tinggal kita kalikan silang aja, menjadi AC sama dengan 3 akar 2/1. Jadi hasilnya ialah 3 akar 2. Hasilnya sama, tapi caranya yang berbeda. Disinilah menurut hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Azra dari kelompok 2 akan mengasih tahu teman-teman apa yang telah kami diskusikan teman-teman. Untuk soal yang di sini teman-teman, di sini ada cara lain yang mungkin lebih mudah, lebih efisien, lebih gampang teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan cara yang berikut ini, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa teman-teman. Nah, di dalam rumus ini itu ada 3 step teman-teman. Ada 3 step. Step yang pertama, teman-teman tulis dulu rumusnya. Step kedua, cari sisi yang hilang teman-teman. Misalkan ada sisi yang hilang, cari sisi yang hilang. Lalu step yang ketiga, teman-teman isi setelah mendapatkan sisi lainnya, teman-teman masukkanlah sisi yang teman-teman dapatkan ke dalam rumusnya. Itu caranya. Oke, step pertama udah selesai ya. Sekarang kita cari sisi yang hilang. 2 dikali sin alfa itu teman-teman, depan ke kiri kan, D per I. Cosnya itu adalah samping ke kiri. Oke teman-teman, kalau di soal ini itu cosnya itu udah dikasih tahu ya, 3/5 teman-teman. Kita tulis saja teman-teman, 2/5. Cosnya itu adalah 3/5. Berarti miringnya itu udah diketahui, yaitu 5. Nah, yang belum diketahui yaitu depannya. Nah, untuk mencari depannya itu bisa menggunakan Pythagoras. Tapi kalau teman-teman nanya, tapi bang kan rumus Pythagoras itu untuk mencari sisi miring? Enggak juga teman-teman. Rumus Pythagoras itu bisa mencari sisi depannya juga, sisi depan, sisi samping. Tapi bedanya di sini teman-teman. Ya, segitiga dulu teman-teman. Ini teman-teman ya.
Ini A, B, dan ini C. Nah, yang diketahui kan ini ya, pos sami atau sami per miring. Misalkan di sini lah kita buat ya, apanya? Sampingnya adalah 3 dan miringnya adalah 5. Kalau di Pitagoras itu teman-teman biasanya kan pakai dijumlahkan ya teman-teman. Tapi kalau untuk mencari sisi yang lainnya itu dikurangkan teman-teman. Bisa menjadi seperti ini. Misalkan kita cari sisi BC ya teman-teman. Dengan akar sisi miring kurangi sisi lainnya teman-teman. Ada sisi miring kurangi sisi kuadrat sisi lainnya. Kuadrat dikurang 3 kuadrat. Kayak gini teman-teman. Habis itu setelah ini teman-teman tinggal hasilkan aja. 3 kali 5 25 dikurangi 3 kali 3 9 teman-teman. Nah 25 dikurangi 9 adalah 16 ya. Dan akar 16 adalah 4. Maka hasil dari sisi depannya ini yang udah kita dapatkan adalah 4. Dapatlah ini sisi depannya teman-teman kan. Ini kita kalikan dalam formula dulu teman-teman. Jadi dalam sewajar 4 kali 3 adalah 4 kali 3 5 kali 5 Oke. Setelah dapat ini, untuk yang angka 2 ini teman-teman tinggal kalikan yang di atasnya aja teman-teman. Lebih mudahnya kayak gitu. Kalikan atasnya maka hasilnya adalah 24 per 25. Oke. Hasilnya sama teman-teman, 24 per 25. Jadi seperti itu. Jadi ya teman-teman mau pakai yang mana, mau pakai yang juga nggak apa-apa, pakai yang juga nggak apa-apa. Jadi menurut kami, modulnya itu dengan cara yang seperti ini. Ya, dari saya. Baiklah, terima kasih kepada para audiens yang bisa memberikan tanggapannya dengan cara yang lebih mudah sehingga kami bisa jauh lebih baik ke depannya. Dan tibalah kita di akhir presentasi dan kelompok 1 ini. Apabila ada salah kata dari kami atau salah dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah bagus ya presentasinya. Harapan saya juga yang lain seperti yang saya bilang, tujuan pembelajaran kita tadi dapat memahaminya dengan apa tadi masih ingat? Bisa ya, apa yang dibatas apa? Itu makanya saya bilang tadi, bagaimana itu menerapkan sebagai tutor sebaya. Jadilah guru di antara teman. Kalau sama-sama salah, itu fungsinya ada guru. Kamu sama guru kamu belajar. Kalau masih bisa kamu mandiri, karena kan sekarang sudah banyak buku referensi dari YouTube, dari apa sekarang baru banyak sekali referensi. Tapi ketika kamu mentok pikiranmu dengan apa yang sudah kamu tonton, apa yang sudah kamu lihat, silahkan bertanya kepada guru. Tapi sekarang kita hendak mengaplikasikan apa yang sudah kita hitung tadi di dalam kelas, apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 dan sebagai pembandingnya tadi kelompok 2. Sekarang kita mau mengaplikasikannya perhitungannya. Yang pertama nanti di tiang bendera, kita mau menghitung berapa tinggi tiang bendera sebenarnya. Oke, nanti untuk yang lainnya dibawa semua alat tulismu sambilan menghitung, sambilan ikut dalam proses pengukuran tersebut. Bisa ya? Bisa ya? Mana kelompok 3? Sudah disiapkan semua? Alat dan batnya kelompok 4 sebagai pembandingnya. Benar? Oke? Oke, silakan bawa semua alat tulismu, alat tikurmu, alat hitungmu, kemudian barang berharga jangan ada ditinggalkan di dalam kelas. Oke? Dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Akan melakukan pengukuran terhadap tiang bendera. Lakukan pengukuran terhadap tiang bendera nanti dengan memanfaatkan ya, dengan memanfaatkan sudut dan sisi samping. Dengan memanfaatkan sudut dan sisi samping, mereka nanti akan menggunakan alat sederhana ya, bukan itu sebenarnya. Pun nanti begitu dalam pengukurannya, pernah lihat nggak tanda cacing dia? Pernah lihat tanda cacing itu
artinya bukan itu hasil sebenarnya. Mungkin banyak faktor, mungkin lantai yang tidak datar, ataupun pengukuran pencarian sudut yang kurang akurat. Bisa jadi nanti selisih di sentimeter atau beberapa meter. Mungkin begitu nanti terjadi perhitungan. Oke, untuk yang lain nanti untuk kelompok 1, ini 3 ya Mas ya. Untuk kelompok 1, 2, 4 silakan dilihat disesuaikan dengan perhitungan kita yang tadi. Baru nanti untuk kelompok penanggapnya kelompok 4 dan kelompok 4. Nah, nanti silakan ditanggapi untuk cara proses perhitungannya yang sudah kalian buat, yang sudah kalian pahami menurut kelompok kalian. Bisa ya? Oke, nanti buat silakan. Selamat siang semuanya. Setelah tadi sudah dijawab sudah teori, materi, dan juga penerapan beberapa contoh, mari kita coba ini untuk bagaimana sih penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Kami akan mencoba menggunakan dengan cara kami akan mengatur objek dengan jarak tertentu, lalu satu objek akan terdapat berat tinggi. Kami di sini menggunakan serabut yang dibuat dari paralon dan menggunakan jelas. Lalu kami berikan berat tingginya sebagai acuan sudut elevasi 45 derajat. Kenapa harus 45 derajat? Karena itu akan mempermudah kami dan saya menggunakan sangat 45 derajat. Oke, biar saya bantu. Si Reski akan memandang ke ujung puncak yang bendera dengan menggunakan paralon, dan sambilan temannya Satir lain memastikan bahwasanya benang yang dituju pada busur tersebut harus membentuk berapa tadi? 45 derajat. Kenapa dia menggunakan 45 derajat? Itu adalah untuk mempermudah perhitungan. Karena bahwasannya tangen 45 adalah satu. Ya, oke, silakan dilanjut. Kami menggunakan alfa depan samping tangan 45 derajat X per F ini adalah satu perumpamaan dari kita cari nantinya. Dan terdapat itu mari kita nanti yaitu jalan Oke, langkah yang berikutnya tadi ketua kelompok mengatakan menghitung jarak dari tiang bendera ke objek yang memandang puncak bendera. Oke, nanti sampai batas kaki belakang ya, atau kaki depan? Kaki belakang. Oke, silakan. .58 cm. Ulangi 4 meter. dapat saja menghitungnya. Hitunglah tinggi seluruh dan dari objek memandang untuk mengetahui tinggi keseluruhan mari kita ukur langsung saja objek bukan dari atas kepala sampai ke kaki melainkan dari ujung mata sampai ke Oke, sambilan menghitung tinggi di objeknya tadi sudah didapat bahwasanya jarak dari tiang bendera ke objek pemandang adalah 9,58 meter. Oke. Nah, itu tadi gunanya menggunakan tangen 45. Karena tangen 45 itu adalah 1. Bisa langsung kali silang, X-nya didapat, nanti X dikali 1 tetap X, kemudian dikali silang tangen 45 dikali 1 9,58. Bisa ya? Tetapi itu bukan tinggi tiang bendera. Bisa ya? Belum tinggi tiang bendera sepenuhnya itu. Oke, di sini tadi diterangkan kedua kelompoknya untuk menentukan tinggi sebenarnya bagaimana perhitungannya. Oke, silakan. 165.
Oke, sebelum masuk kelompok 4, saya pertegas kembali. Tadi yang kita dapat 9,8 itu adalah tinggi dari mata sampai ke puncak. Makanya kan harus ditambah lagi tinggi perhitungannya pada tinggi si objek yang didapat dari alas kaki sampai mata itu sepanjang 1,65 meter. Berarti sudah bisa kita dapat 9,58 tadi ditambah 1,65, dapatnya adalah 11,23 meter. Itulah tinggi dari yang Oke, untuk kelompok 4 silakan untuk membuat pembanding dari kelompok 3. Baik, di sini kami akan melakukan perbandingan hasil tinggi tiap bendera yang didapatkan oleh kelompok 1 dengan menggunakan rumus sudut dan kelompok kami yang akan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Ini ada sebuah kotak singa yang diibaratkan sebagai tiang bendera tersebut. A, B, dan C. Titik AB perlu kita ketahui bersama bahwasanya teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat pada sisi lainnya. Dari kelompok 3 tadi sudah diketahui bahwasanya kuadrat dari sisi samping adalah 58. Karena tidak memungkinkan bagi kami untuk melakukan pengukuran secara langsung, maka kemarin kami sudah melakukan pengukuran dan mendapatkan hasil dari panjang sisi miring adalah 16,7. Oleh karena itu kita dapat mendapatkan rumus yang Pythagoras adalah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Kita masukkan nilainya, nilai BC sama dengan 14 kuadrat nilai AB sama 8 kuadrat ditambah AC kuadrat. Untuk mempersingkat waktu, kami akan menggunakan kalkulator untuk memudahkannya. Hasil dari 14,75. Hasil dari 9,58 kuadrat adalah 91,77. Ingat bahwasanya apabila bilangan tidak luas akan berlawanan. Contohnya posisi 91 maka 77 berpindah ruas menjadi negatif 1,7.
4 yang menanggapi sebagai pembanding pada kelompok 3 atas perhitungannya. Di sini kelompok 4 menggunakan apa? Teorema Pythagoras. Di sini sudah disajikan, mereka tetap memanfaatkan jarak pada objek tadi. Tetap dimanfaatkan jarak pada objek, kemudian dapat dari sisi miring juga ya. Sisi miring itu didapat dari yang sudah pernah dibuat perhitungan. Oke, tapi untuk yang lainnya, untuk perhitungan sebenarnya begini dia. Kalau kita mau membuktikan dia lebih real atau tidak tentang tinggi ini harus kita tarik benang, kita tarik tali ke atas, kemudian kita mentokkan di atas, kemudian kita ukur tali tersebut berapa panjang. Kan itu hitungan sebenarnya kan. Tapi kemarin mereka kelompok 3 kemarin sudah melakukan, tidak begitu jauh selisih. Itu yang saya bilang tadi, karena faktornya adalah faktor mungkin rata tanah ini tidak seluruhnya rata. Mungkin ada faktor yang lain, ataupun di dalam jalurnya ini ada lengkungan atau apapun itu. Bisa ya, kira-kira ya? Bisa? Oke, terima kasih untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, tepuk tangan. Oke. Dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Oke. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada anak didik kami yang sudah dengan baik ya mengikuti pembelajaran, dan kita juga sudah tadi melakukan pengukuran tiang bendera dengan yang pertama dengan memanfaatkan suatu objek yang memandang ke ujung tiang bendera dengan menggunakan alat kadarnya. Kemudian satu lagi juga mengukur tiang bendera dengan memanfaatkan teorema Pythagoras. Oke, dari sini saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang untuk kedepannya lebih giat lagi. Di sini sebelum saya tutup, kita untuk refleksi terhadap pembelajaran kita, bisa ya? Oke, bisa diperhatikan dari sini kira-kira. Apakah kalian dapat mengidentifikasi nama setiap segitiga sinus itu kira-kira bagaimana? Bisa ya? Bisa. Oke. Tadi nanti kalau apa nanti bisa minta subfilenya, subkopinya tentang video pembelajaran kita tadi untuk lebih memahaminya lebih dalam. Kemudian yang kedua, apakah kalian dapat menjelaskan suatu nilai perbandingan pada segitiga sinus itu? Bisa. Ini perbandingan tadi. Sini tadi ya. Ya Pak. Oke, ini ya. Ya sama untuk penentuannya. Oke, kemudian yang ketiga, apakah kalian dapat menjelaskan cara mencari sin, cos, dan tan? Oke, tadi saya bilang tadi apa itu? Sin, cos, ya. Nanti harus tahu juga untuk kebalikannya. Sinus, kebalikannya kok? Berarti sindemi, berarti kosekannya bisa ya? Oke. Kemudian yang keempat, apakah kalian dapat menyelesaikan permasalahan matematika dengan menerapkan perbandingan trigonometri? Bisa? Bisa. Sudah kita laksanakan? Ya kan? Sudah? Ingat aja kunci-kuncinya nih. Dari identitas trigonometri lebih banyak di situ harus kompak. Tapi konsep dasarnya tadi sudah dijelaskan di awal. Oke, yang terakhir, oke, apa manfaat perbandingan trigonometri yang kamu ketahui coba? Gimana? Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa membantu mempercepat waktu. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya bisa mengukur karena latihan aja kalau sampai di rumah jadikan termurah kau ukur begini ya, lagi juga banyak manfaatnya ya, sangat banyak sekali. Begitulah mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Terkadang banyak kita nggak ketahui ini. Gimana lagi kalau saya dulu waktu kuliah itu saya harus disuruh sama dosen itu untuk menghitung. Mulai dari aktivitas bangun pagi kita sudah berhadapkan dengan matematika. Contoh
Sampai besar gitu mulutnya kan? Harus tahu kita berapa diameternya tuh. Iya. Makanya kita tanpa kita sadarin semua aktivitas yang kita lakukan adalah berhubungan dengan matematika. Bisa ya? Bisa, Pak. Jalanmu dari rumah kemari jaraknya berapa? Bisa kita ketahui jarak tempuhnya. Iya kan? Semuanya itu dengan perhitungan. Hitungan itu apa? Matematika. Bisa ya? Oke. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mungkin masih banyak di sini yang harus kita benahi lagi lebih banyak ke depannya. Bisa? Berhubung kita sudah pergantian les, nanti biar bisa dilanjut sama guru bimbing studi yang lain akan masuk, nanti bisa kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing dan silakan belajar tetap dengan semangat. Bisa? Selamat siang. Siap, siap.